노조 협상에 끌어들여 업무 방해까지 했으니까. 그런 좋은 세상 했어? Drama Korea Queenmaker. Drama ini menceritakan perlawanan dua wanita karir demi keadilan, di mana mereka harus menghadapi konglomerat yang kuat dan politisi senior yang jahat. 니들 딜리버리야? Cerita diawali oleh berita mengenai Chae-reong yang telah menganiaya para pekerjanya yang akan dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan. Dia adalah direktur pelaksana di grup Ensung. Para serikat buruh sedang berdemo atas perilaku kasar Chae-reong yang memang memiliki temperatur tinggi. Saat kedatangannya di kantor kejaksaan, dia disambut oleh para pendemo dan para wartawan yang ingin meliputnya. Seorang wartawan menanyakan tentang mentalnya. Hal ini membuat Chae-reong tersinggung dan dia pun terpancing dengan emosinya. Sehingga para pendemo langsung melempari telur untuknya. Di dalam gedung, Hwang Dong-hee memastikan Ji-yeon agar pelempar telur itu tak berbicara dengan wartawan. Rupanya pelempar telur ini atas skenario Do-hee. Pada kesempatan itu, Do-hee menyuruh Ji-yeon agar mengalihkan perhatian publik. 의존할 생각에 떨려서 이 연출 좀 태우느라고. 서울중앙지검 기준태 검사입니다. Jaksa Juntae merasa gugup akan memeriksa Chae-reong, itu sebabnya dia menemui Do-hee. Namun Do-hee tak begitu menyambutnya dengan baik. Dia berusaha mempengaruhi jaksa bahwa kejahatan Chae-reong tak serius dan korbannya juga bersedia untuk damai. 여기서 젖까지 짜라고? Dengan strateginya, Do-hee meminta Chae-reong agar memompa ASI untuk bayinya. Itu bagian dari strateginya agar jaksa dan masyarakat mengetahui jika Chae-reong memang baru melahirkan 2 bulan yang lalu dan masih memberikan ASI untuk bayinya. Esok harinya, Do-hee meminta Kang Hee untuk membuatkan artikel tentang Chae-reong yang baru saja melahirkan. Dia masih memberikan ASI dan mengalami depresi setelah melahirkan. Namun aktivitasnya harus terganggu dengan pemeriksaan intensif kejaksaan pada dirinya. Hal ini dimaksudkan agar publik merasa kasihan padanya. Seorang utusan dari pengacara HAM bernama Kyung Suk memberikan data untuk disampaikan pada Chae-reong. Dia menjelaskan bahwa pengacara Kyung Suk melakukan protes selama 78 hari dengan tinggal di atap gedung Toserba Ensung. Karena 500 pekerja paruh waktu di Toserba itu akan diberhentikan sepihak oleh manajemen. Pada bagian lain, di atap Toserba Ensung, Kyung Suk mulai panik karena perbekalan makanan dan minumannya sudah habis. Sementara Do-hee menyelidiki identitas Kyung Suk, di mana dia adalah seorang pengacara dan memiliki jabatan sebagai kepala perwakilan buruh wanita. Selain itu, dia juga anggota Dewan Kota ke-18 Seoul. Hal ini membuat Do-hee terkejut, apalagi melihat kiprahnya selama menjadi Dewan Kota yang berani menentang kebijakan yang merugikan para pekerja. Dia meminta Kang Hee agar memberikan dokumen ini pada Chae-reong dan memastikan agar Kyung Suk tak mendekati Chae-reong. Do-hee diminta untuk menemui ibu ketua bernama Soyong Sim. Walau saat itu ibu ketua diingatkan temannya agar tak terlalu mempercayai Do-hee. Namun dia memiliki pengalaman di masa lalu di mana saat Shal terbang dan jatuh ke sungai. Do-hee lah orang yang mengambilkan Shal itu dan memberikan kembali pada ibu ketua. Oleh karena itu, si ibu ketua Yongsi merasa tersanjung dan dia mengetahui jika Do-hee adalah bawahan yang akan setia padanya. Setelah kejadian itu, ibu ketua memberikan Shal untuknya sebagai rasa terima kasihnya. Di bandara, kedatangan Baek Jae-min kembali ke Korea. Dia adalah suami Chae-reong.
Kedatangannya untuk mengalihkan perhatian publik di mana Chae-ryong masih ditahan oleh pihak kejaksaan. Jae-min melakukan press conference untuk meminta maaf atas perbuatan istrinya. 이 일을 해결하는데 다시 한번 죄송합니다. Di dalam mobil, Do-hee menjelaskan bahwa kejaksaan akan membebaskan Chae-ryong secara diam-diam pada saat mata publik tertuju pada Jae-min. 언론 노출은 저한테 전부 다 몰아주시고 알겠습니다. 생각하시니까 카프스 버튼이 Yong-si merasa senang karena mantunya ini bisa kembali ke Korea saat situasi memburuk. Namun lain lagi dengan adiknya Chae-ryong bernama Seo-jin yang tetap mencurigai Jae-min sebagai pria yang hanya merongrong keluarganya. 7년째 한결같이 지저대는 거 봐서 알겠지만 Kedatangan Chae-ryong menemui mereka langsung memukul dan memarahi sang suami karena telah meminta maaf saat melakukan pers conference. Karena menurutnya hal itu sama dengan memojokkan dirinya. 고생 많아. 대국민 사과를 변명하고 싶었어? 그게 아니야. 재령아! 네가 그럼 내가 뭐가 되는데? Pada bagian lain di atap gedung, Kyung-suk mendapat kiriman makanan dari kelompoknya. Ibu ketua Son mengajak Do-hee untuk melihat pemandangan di lantai teratas gedung milik mereka yang terbesar se-Asia. Dia telah menyuap wali kota agar dapat membangun gedung tertinggi tersebut. 여기까지 쪼개서 20%나 내놓으라는데 끌어내리면 그만이지. Namun kini saatnya untuk melengsarkan wali kota tersebut. Karena telah berani-beraninya si wali kota Sae Jae-gon meminta jatah 20% untuk proyek terbarunya itu. 너 하고 싶은 거 Dia meminta Do-hee agar menjatuhkan wali kota Jae-gon dan menggantikannya dengan baik Jae-min. 그리고 백서방 공천 받을 때까지 수고해다오. 도희, 네가 고생 좀 해줘야겠다. Namun emosinya ibu ketua memuncak setelah seorang sekretaris memberitahukan pendemo di depan Mall Ensung. Para pendemo menuntut agar manajemen mengembalikan para pekerja wanita yang telah dipecatnya. Selain itu, pendemo juga mendukung pengacara Kyung-suk yang berdemo di atap gedung Toserba. Sementara Kyung-suk sedang melakukan siaran live pada YouTube-nya. Do-hee yang menonton siarannya merasa direndahkan oleh Kyung-suk sehingga dia mematikan TV-nya. Sesampainya di TKP, Do-hee langsung menegur stafnya karena membiarkan wartawan meliput aktivitas demo tersebut. 근데 저런 것 하나 못 내리고 뉴스까지 도배하게 만들어? Dia memaksa Kyung-suk agar turun dari atap gedung atau membiarkannya meloncat dari gedung jika dia memang berani melakukannya. Rupanya siaran live Kyung-suk ditonton lebih dari 700.000 pemirsa. 와 진짜 이렇게 좀 급히 먹어가지고 지금 조금 Namun dia harus terhenti karena mengetahui Do-hee menemuinya di atap gedung. 네 안녕하십니까 건물 불법 점거. 법 들이미신 거예요? 변호사 양반이. Dalam perdebatan itu mereka tak menemui kata sepakat. Walau kedua belah pihak telah mengungkapkan tawaran dan argumennya masing-masing. 그럼 수작 부리시는 거예요? 로 알려서 시의원 한 번 더 해먹으려는 개수작? 도 몰라주고 막 되게 이상한 소리만 하셔갖고 Setelah rapat selesai, Do-hee meminta Kang Ho agar menyeret Kyung-suk yang masih berada di atap gedung. Karena hari yayasan beberapa hari lagi akan tiba. 그러니까 보안 각별에 신경 수접해주면서 어르고 달래게? Do-hee diminta datang untuk menemui baik Jae-min. Dalam pembicaraan itu, Jae-min merasa sudah diperas oleh sekretarisnya Ise. Dia memberikan bukti chatnya yang masih tersimpan pada ponselnya. 오늘 밤은 한숨도 못 잘 것 같아요. Kisah berawal saat Jae-min memberikan pidatonya di hadapan para stafnya. Ise sangat terbawa suasana dan menaruh simpati padanya. Dia mengajak Jae-min untuk bertemu dan jalan-jalan pada malam harinya. Kedekatannya itu membuat Jae-min meminta Ise agar membawakan mie instan untuknya. Sampai suatu malam, Ise mengirimkan pesan bahwa dia sudah berada di depan kamarnya. Entah apa yang terjadi, Jae-min berusaha menghindari Ise. Tentu si Ise sebagai wanita merasa dipermalukan. 성폭행당했다고. 그 애한테 마음을 줬던 건 사실이에요. 이제부터가 협박인가요? Karena telah dilecehkan oleh Jae-min. Walau sebenarnya Do-hee tak melihat ancaman yang nyata, tetapi dia tetap harus melindungi keluarga Eun-sung. 차 한잔해. 좋게 봐주셔서 감사합니다.
Esok harinya, Do-hee memanggil Isel untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan Jae-min. Isel menjelaskan bahwa malam itu Jae-min memintanya agar dibawakan mie instan, namun setelahnya dia melempar tubuhnya ke tempat tidurnya dan berusaha memperkosanya. Tapi cerita itu tak begitu dipercayai oleh Do-hee. Dia menunjukkan pesan yang didapat dari ponsel Jae-min. Namun Isel merasa tak pernah mengirimkan pesan tersebut. 내가 상사 입장에서 한번 제가 보낸 게 아닌데. Walau memang dapat dibuktikan telah terkirim dari nomor ponsel yang sama, sebaiknya dia malah telah menjadi korban pelecehan itu. Rupanya Do-hee malah telah mencari tahu identitas Isel semasa kuliah, di mana dia waktu lalu bekerja sebagai waitress di sebuah bar yang memanfaatkan lelaki dengan tubuh cantiknya. 그건 방학 때 잠깐 등록금 벌려고. 거짓 협박을 가한다. Pendapat ini tentu ditolaknya karena dia hanya bekerja di bar itu saat liburan kuliah. Singkat cerita, Do-hee menyuruh Isel untuk mengundurkan diri dari Ensung. Isel yang tak punya pilihan hanya bisa berlutut di hadapannya. 실장님. 전부 잊어버리고. Namun Do-hee tetap tak peduli lagi apapun yang diucapkan Isel. Jion memberikan materi guna menyingkirkan wali kota Sang Jae-gon termasuk tingkah laku istri dan keluarganya. 하재곤 시장에 대한 약점은 싹 다 긁은 거고 그러니까 최대한 많이 수집해. Do-hee mendapat telepon untuk bertemu dengan seseorang. Saat dia berada di lift, dia menerima pesan dari Isel. Dan saat keluar dari lobi kantor, tiba-tiba Isel yang loncat dari gedung menimpa mobilnya sambil memegang kancing manset. Tentu hal ini membuat heboh para pekerja yang ada di sekitar tempat tersebut, terutama Do-hee yang tak percaya bahwa Isel melakukan bunuh diri. Di kantor, Do-hee membaca pesan yang dikirimkan Isel via email. Isel menjelaskan pendapat Do-hee tentang masa lalunya itu semuanya benar. Namun dia tak pernah menjual tubuhnya pada pria manapun seperti pendapatnya. 별거 없습니다. 하지만 실장님이 함부로 추측하신 것처럼 Dia tak mendapatkan pinjaman uang 10 juta untuk mahasiswa setelah semester terakhirnya. Oleh karena itu, saat liburan kuliah dimulai, dia terpaksa bekerja di sebuah bar. Apapun alasannya, dia tak mungkin meminta pada ibunya. 불행하게 만들 거란 확신까지 내리게 만들었으니까요. 폭행을 당한 팩트까지 묵과해야 한다고 말씀하신다면. Namun, jika dia tetap harus diam dengan apa yang telah diperbuat baik Jae-min terhadapnya, hanya dikarenakan masa lalunya yang pernah bekerja di bar, maka dia akan menolak pendapat tersebut. 진실을 알고 있는 유일한 사람은 당신뿐이라는 거. Kejadian pelecehan seks tersebut masih melekatnya pada ingatannya. Kini Do-hee sekali lagi menghapus tanpa jejak kejahatan yang diperbuat oleh anggota keluarga Ensung. Satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran tentang hal ini adalah Hwang Do-hee. Setelah membaca pesan dari Isel, Do-hee baru tersadar jika dia memang salah. Ada sesuatu yang harus dibuktikan olehnya. 유서 같은 거라도. 그 친구가 이걸 왜? Apalagi setelah Do-hee melihat kancing manset yang dipegang Isel saat terjatuh ke mobilnya. Dia teringat di mana dia pernah menegur Isel saat berada di mobilnya beberapa hari yang lalu. Awalnya Jae-min berlagak bodoh dan berpura-pura tak tahu mengapa Isel memiliki kancing manset miliknya. Do-hee ingin melihat pesan terakhir yang dikirim oleh Isel. Setelah membaca pesannya, dia melanjutkan dengan menghubungi nomor ponsel Isel. Namun nomor ponsel tersebut malah berbunyi dan tersimpan di jas milik Jae-min. 무슨 짓을 하신 거예요? 저 위산을 털었냐고. Kini Do-hee tersadar jika ini hanyalah rekayasa Jae-min saja. Dia beralasan tak ingin melibatkan Do-hee karena telah banyak menghadapi masalah. 미안. 이슬이가 아니라 저한테 미안하다고요? Namun Jae-min malah berbalik menyalahkan Do-hee yang telah memojokkannya untuk melakukan hal bodoh tersebut. Setelah keluar dari ruangan Jae-min, Do-hee bertemu dengan Ji-yoon yang akan masuk ke ruangannya.
Do-hee menjadi marah saat mengetahui jika Ji-yeon adalah orang yang telah memberitahukan Jae-min tentang masa lalu Ise yang pernah bekerja di sebuah bar. 한 방법 가리지 않고 오너 리스크를 막아내는 것이 아니었습니까? Setelah tersadar bahwa dirinya andil bersalah pada kematian Ise, Do-hee merasa hari-harinya dirundung kegelisahan. Dia teringat perintahnya kepada Kang Hee agar menyeret Kyung-suk dari atap gedung. Tak ingin kematiannya sebagai kematian yang kedua akibat dirinya, dia menghubungi kembali Kang Hee. Namun sayangnya Kang Hee telah mengirimkan timnya untuk menaiki atap gedung. Apalagi perintah ini tak dapat dibatalkannya karena sudah diambil alih oleh Chae-ryong. Dalam kekhawatirannya, dia segera bergegas menemui Kyung-suk. Pada bagian lain, pasukan yang dikirim Kang Hee mulai bersiap siaga, dan lampu penerangan dalam gedung pun dimatikan. Melihat gelagat tak baik, Dong-ju menyuruh temannya untuk merekam semua aktivitasnya. Dia segera menyusul untuk naik ke atap gedung. Sementara Kyung-suk bertanya-tanya karena jaringan internetnya mendadak mati. Kedatangan security tim 1 di atap gedung membuat Kyung-suk terkejut. Dia hanya bisa melawan dan melakukan ancaman untuk meloncat dari atap gedung tersebut. 뛰어내릴까 진짜! 이 건달들 끌고 들어온 게 너야? 잔말 말고 빨리 내려와. 얼른! Kedatangan Do-hee untuk menyuruh tim keamanan agar segera turun tak digubrisnya lagi. Mereka tetap akan menyeret Kyung-suk turun. Namun saat seorang keamanan berusaha menyelinap untuk melumpuhkan Kyung-suk, Do-hee berusaha menghalanginya sehingga dia yang terkena pukulan dari orang tersebut. Sementara Kyung-suk terpental jatuh dari atap gedung. Namun para demonstran yang sudah mempersiapkan kasur busa di bawah dapat menangkap Kyung-suk. Berita mengenai aksi keberaniannya ini membuat namanya menjadi pahlawan untuk para buruh. Dia begitu terkenal hingga HAM dunia dan Amnesty Internasional. 이 정도면 이언니. 선생님 절대 안중 취하셔야 되니까 돌아가 주세요. Sementara para wartawan yang akan mewawancarainya sudah berkumpul menunggu kehadirannya. Pada bagian lain, Do-hee yang tersadar dari pingsannya masih teringat di mana terakhir kalinya dia terkena pukulan. 지금 할 말 없으니까. 그런 생활 망가지는 것도 몰랐다고 한 것까지 나 그렇다고 치자. Sejak kejadian itu, isu-isu negatif mengenai Ensung bermunculan. Salah satunya wali kota Sajaegon akan membatalkan pembangunan proyek pembangunan Sanga. Berita ini memicu kemarahan ketua Son Yong-sim, apalagi dengan tidak hadirnya Do-hee di rapat tersebut. 충격이 컸던 모양입니다. 여론을 잡지 못하시면 전원 복직시키시죠. Dalam situasi kalut, Jae-min memberikan saran agar mempekerjakan kembali mereka yang sudah dipecat. Mendengar hal itu, ibu ketua menyuruh pergi semua stafnya. Di lift, pertentangan adik kakak ini masih berlanjut. Jae-min menjelaskan jika mereka mempekerjakan kembali pegawainya, tentu situasi demo akan mereda. Dan hal itu akan membuat wali kota Sajaegon jadi gelisah. Namun ketua Son menjadi marah setelah rencana Jae-min akan mengkhianati Do-hee. 실수로 덮겠다는 뜻은 가상하다마는. 똥개 한 마리 없어졌다고. Ketua telah melindungi Do-hee selama 10 tahun. Kini dia benar-benar tak percaya dengan apa yang disodorkan dengan ide Jae-min. Di tempat lain, Do-hee memberikan ucapan bela sungkawa pada Ise. Kedatangan Ji-yeon untuk menjenguk Kyung-suk tak diterimanya. Namun, Ji-yeon menjelaskan bahwa perusahaan akan mempekerjakan mereka kembali asal menerima permintaan maaf dari perusahaan dan tak membawanya ke pengadilan. 저희도 더는 변호사님 제안
Dalam kebingungannya, Dohi menemui salah satu teman ketua Son. Saat Dohi akan menceritakan kisah Ise, namun dipotong perkataannya bahwa itu adalah ulah Jaemin. Rupanya si ibu ini telah mengingatkan berkali-kali pada ketua Son agar selalu mengawasi tingkah laku Jaemin. Sayangnya dia tak mau mendengarnya hingga pernikahan dengan Chae-ryong berlangsung. Dia telah menutup mata dan telinganya demi mantunya baik Jaemin. 팀장. 꽤 혹하는 눈치였습니다. 저는 복직자 이사장님께. Pada bagian lain, Ji-yeon masuk ke ruangan Jaemin. Rupanya mereka ini pasangan selingkuh. Dohi berencana akan berhenti dari Eun-sung, namun si ibu mengingatkan tak mungkin dia akan menjatuhkan keluarga Eun-sung sendirian. 절 부르신 이유가 그 백지맨이랑 엮인 일이지. 같이 싸돌아다니면서 뜨거운 미래를 나눴다. 엄마가 그놈한테서 정내미가 확 떨어지지 않겠어? Esok harinya, Dohi menemui Seojin. Dia menyarankan Dohi untuk menjebaknya dengan skenario miliknya. Dengan skenario seperti ini, tentu akan membuat ketua Son akan mempercayainya dan akan berpaling darinya. Dan jika rencana itu berhasil, setelah Chae-ryong dan Jaemin tak dipercaya lagi oleh ibu ketua, tentu Seojin lah yang akan menjadi penggantinya dan akan tetap mempekerjakan Dohi. Rumor akan dana ilegal mulai menyerang wali kota Sajaegon. Dia telah menerima dana ilegal dari luar negeri selama masa kampanyenya. Mengetahui isu kebusukannya mulai menyebar, dia mengundang ketua Son untuk makan malam. Saat pertemuan makan malam, tak didapat kata sepakat agar terjadi rekonsiliasi di antara keduanya. Yang terjadi malah rumor kebusukan Pak Wali Kota ini terbuka semua, di mana sang istri mengenakan kalung dan tas mewah, sementara anaknya menjadi pecandu narkoba. Tentu membuat Wali Kota Seoul ini menjadi pening dibuatnya. Dan pada akhirnya memaksa dia harus mundur dari jabatannya wali kota Seoul. 서울시장직에서 사퇴하겠습니다. 실망을 안겨드린 점 시작한다. Dia bergegas berteriak memberitahukan Dohi tentang bahaya yang sedang mengancamnya. Dohi pun terserempet mobil yang berusaha menabraknya tadi. Waktu yang tepat, Dongju mengejar dan dapat menghentikan mobil tersebut. Namun sayangnya dalam perkelahian dia dapat dilumpuhkan karena kepalanya dipukul oleh kawanan tersebut. 확실해? 은성급 경업치라네요, 이 새끼들. Dohi yang menjadi korban tabrak lari dilarikan ke rumah sakit. Dan Dongju dapat mengetahui jika mereka adalah tim security dari Eun-sung. Berita dirawatnya Dohi di rumah sakit sampai juga ke telinga Jaemin. Menurutnya, tim security tak dapat menuntaskan misinya dikarenakan ada orang lain yang menolongnya. 날 믿어준다면. Siang harinya, Kyung-suk mengumumkan untuk menjadi calon wali kota dari golongan independen. 서울시장에 출마하겠습니다. Dalam pidatonya, warga Seoul kini sedang diinjak-injak oleh uang dan kekuasaan. Para konglomerat hidup bagaikan raja dengan kebohongan mereka. Saking beraninya, Kyung-suk mengadakan kampanye di depan gedung Eun-sung. Tentu saja membuat ketua Son kesal. Walau merasa ditantang, tapi dia tetap santai dan tak terprovokasi. 서울의 든든한 일꾼으로. Sementara kubu dari partai oposisi menjagokan Seo Min-jung di bawah pimpinan ketua Ma. 황도희? 은성그룹 전략기획실장했단 말입니까? Dalam rapat partai, Jaemin ditegur karena Dohi lah orang yang menjadi motor pada aksi kampanye Kyung-suk. Dia mantan kepala strategi Eun-sung. Kini dia telah digigit oleh anjing penjaganya sendiri. Pimpinan partai tak dapat menerima hal tersebut. Oleh karena itu, telah diputuskan agar Jaemin mundur dari pencalonan.
Tentu Jae-min tak mau melakukan hal tersebut. Dia meminta agar dilakukan siaran debat di media bersama Kyung-suk. Kini Kyung-suk telah memiliki kantor untuk persiapan kampanyenya. 주시고 정말 감사드립니다. 무료로 그 재판 다 띄워주셨잖아요. Seorang bernama Kim yang memiliki kantor penerbitan telah membantunya. Pada kesempatan itu, Do-hee diperkenalkan oleh Kyung-suk sebagai pimpinan kampanyenya. Selain itu, Do-hee mendapatkan sukarelawan untuk membantunya dalam hal mode dan perencanaan. Berita di televisi mengabarkan bahwa pemilihan wali kota tinggal 80 hari lagi, di mana ketiga kandidat akan siap bertarung. 정의의 코뿔소 무소속 오경숙 변호사, 민정 의원, 국민 아나운서 출신 한국공화당. Do-hee mulai mengatur rencana dengan sisa waktu yang masih tersisa, di mana target utamanya harus bisa mengalahkan Seo Min-jung lebih dahulu. Walau memang terkesan sulit, karena dia telah menjabat 3 periode menjadi Ratu Reformasi. Di markas Partai Reformasi, tim Seo Min-jung mulai membuat kampanye hitam, di mana foto-foto Kyung-suk dibuat seperti meme untuk lucu-lucuan. 그때부터 땀이 좀 많네. 합성 아님. 황보는 어디 갔니? Kyung-suk hanya kesal melihat foto-fotonya dibuat seperti itu. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa. 3인정까지. Di bagian lain, Do-hee menerima undangan debat calon di media. Tapi dengan syarat mereka harus mengundang kandidat lainnya untuk ikut hadir di sana. 위릭을 잘 다니고 있나요? 네, 분수 하나 봐주고 입학한 거. Akhirnya Do-hee memainkan perannya saat bekerja di Eun-sung, di mana semua rahasia perusahaan itu telah dipegangnya. Dengan sedikit memojokkan, akhirnya syarat mengundang Seo Min-jung pun diperbolehkan. Di tempat lain, Seo Min-jung sedang dimonitor oleh tim mode guna mendapatkan model baju dan warna yang dipakainya, dan mengirimkan hasil fotonya kepada Do-hee. 청담동의 앞이니 한번 들어가는데 얼마나 해요? Selain itu, aktivitas perawatan wajah dan ahli bedah plastik juga tak luput dari laporannya. 뭐니 이거? 스토리 좀 만들어주세요. Setelah mendapatkan semua data yang dibutuhkan, Do-hee meminta Ibu Kim dari percetakan agar merilis artikel guna menyerang Seo Min-jung. 전략을 아직도 우려먹는 건가? Dalam perdebatan itu mereka terhenti karena seseorang bernama Pak Yun masuk dan mengingatkan bahwa strategi mereka ini masih menggunakan cara kuno. Akan lebih baik jika mereka harus memboikot debat di televisi tersebut. 그렇게 기가 센 여인 2명이 등판하는데 TV 토론 보이콧하세요. Pak Yun datang menemui Ketua Sun. Ternyata dia adalah teman dari suami Ibu Ketua yang tinggal di Long Island. Bu Ketua meminta Pak Yun agar membentuk karakter Jae-min. Di kantor Kyung-suk, mereka menganalisa biaya penampilan Seo Min-jung yang terkesan mewah. Selain menggunakan uang pajak, tentu masih ada lagi anggaran yang tersembunyi guna menutupi kebutuhannya. Oleh karena itu, Do-hee menyarankan agar Kyung-suk harus mendorongnya keluar dari kompetisi. Pada pemberitaan di televisi bahwa debat ini hanya akan diikuti oleh kedua kandidat wanita saja, Jae-min membatalkan ikut dalam debat tersebut. Mendengar berita tersebut, Jae-min menemui dan menegur Pak Yun yang telah membatalkan dirinya untuk ikut debat terbuka. Dia tak ingin kampanyenya diatur orang 내 asing. 힘으로 반드시 네 힘으로. Pak Yun menegaskan bahwa dia tak butuh persetujuan darinya. Dia telah melewati 12 kali pemilihan dan 2 di antaranya calon presiden. Jika mengikuti arahannya, dijamin pasti akan menang. 무조건 내 말을 들어야 돼. 이 새끼를 잡아먹는 짐승도 내 후보라면. Namun, strategi Jae-min mundur dari debat terbuka ini tercium oleh Do-hee. Kubu Jae-min pasti sudah memiliki pimpinan kampanye baru. Menurutnya, tak mungkin Jae-min akan membatalkan debat tersebut. Ini pasti sudah diatur oleh seseorang yang memahami permainan ini. Do-hee mengetahui siapa oligarki di balik pendukung Seo Min-jung.
Dia pun menemuinya guna melakukan lobi dan membocorkan rahasia utama Seo Min-jung yang berencana membuat rencana undang-undang guna menghancurkan pabrik kimia milik oligarki tersebut. 아주 재밌는 걸 물어왔구나. 역시 사냥개 중에 최고 품종은. Pada bagian lain, Pak Yun membuka semua rahasia Jae-min, termasuk perselingkuhannya dengan Ji-yeon. Sementara Ibu Ketua Son menyuruh Chae-ryeon agar berhenti dari kantornya guna mendampingi suaminya dalam pencalonan wali kota. 조심하고. 그게 무슨 소리야? 남편이 선거에 나가는데 넌... Dan tos serbanya itu akan diambil alih oleh adiknya bernama Seo-jin. Saat Seo Min-jung makan malam dengan oligarki tersebut, dia langsung ditegur tentang rencana undang-undang yang akan menghancurkan pabriknya itu. 법안 발의한다며? 그러고 액션하는 거잖아요. 나한테 귀뜸이라도 했어야지. Hal ini tentu membuat Seo-jin kalang kabut dan tak dipercayai 올라가 lagi. 내가 할 말은 아니지. Dengan muka yang melipat, Seo Min-jung harus dikagetkan lagi bahwa seseorang telah menemui ibu tua itu. Tentu dia pun tambah kesal. Menurutnya orang ini berusaha untuk mencuri dompetnya. 몸에 있는 정까지 전부 캐내서 가져와. 지금 당장! Dia mengajak timnya untuk rapat dan meminta materi debat dan semua kejelekan tentang Kyung-suk. 이해하는 길이다라는 의견이 많은데. Do-hee tak henti-hentinya melatih dan mengajari Kyung-suk agar berbicara lebih rileks dan berwibawa. Selain itu, dia diberi dokumen tentang rencana undang-undang penutupan pabrik kimia yang diajukan oleh Seo Min-jung agar dipelajarinya. Hari yang dinantikan pun tiba. Debat terbuka dari dua wanita kandidat wali kota Seoul akan segera dimulai. 분위기 좀 띄워야지. 본격적인 선거운동 들어가기 전. 너 황 실장 건드렸니? Dalam persiapan debat, Seo Min-jung harus dikagetkan dengan munculnya berita di mana kebiasaan hidup mewahnya telah terpublikasikan. Apalagi dibandingkan dengan perjuangan Kyung-suk yang selalu membela kepentingan hak-hak pekerja. Dan kedua kandidat wanita itu pun memasuki ruangan debat yang didampingi para pendukungnya. Debat terbuka ini ditampilkan secara live di sebuah televisi. Pada sesi ke-1, Kyung-suk langsung menyerangnya tentang pemindahan pabrik kimia milik Ibu Seon. 해도 된다. 그렇게 생각을 하십니까? 아직도 그렇게 무시하고 계시는 겁니까? 하유동 화학공장 철거 법안 발의. Karena terpojok, akhirnya Seo Min-jung terjebak dengan jawabannya, di mana Ibu Seon adalah donatur utama Min-jung pada kampanye sebelumnya. Dan dipastikan dia akan ditendang karena merasa dikhianati oleh Min-jung. 화학공장은 하유동에 있으면 안 된다. 검토해야 한다고 생각합니다. 서민의 종다운. Saat break, Do-hee menemui Soho yang datang tepat pada waktunya. 어떤 질문이 들어와도 피하지 말고 공격적으로. 지지자분의 질문을 한번 받아보겠는데요. 인정하는 팬이자 열혈 지지자입니다. Sesi berikutnya, Seo Min-jung mendapat masalah lagi saat audiens bernama Soho ikut bertanya. Soho adalah bagian asmara di masa lalu Seo Min-jung. 의원님의 고견을 듣고 싶습니다. Seorang musisi berusia 30-an di mana mereka dulu berkencan. Hal ini membuat Min-jung menjadi kikuk dan grogi. Dia teringat masa lalunya. Di belakang panggung, Min-jung malah menyalahkan ketua Ma bahwa dia membiarkan mantan istrinya dengan menyertakan Soho pada debat tersebut. Sementara Kyung-suk merasa susah jika mengenakan korset di perutnya, dia ingin membukanya. 생방토론 1시간에 허용되는 휴식은 딱 2번. Pada sesi akhir, Do-hee menyuruh Kyung-suk untuk membuat gebrakan agar menjadi perhatian publik. 질문을 끊으시는 겁니까? Kyung-suk membuat gebrakan di luar dugaan saat audiens menanyakan kemungkinan kedua wanita ini bergabung dalam satu partai dengan misi yang sama. Karena jawaban Min-jung berbelit, hal ini membuat Kyung-suk kesal. Dia membuka korset yang dipakainya, dan tak perlu berpura-pura cantik pikirnya. Semua audiens awalnya tercengang melihat aksi korset ini. 당원들의 동의를 구한 다음에
다 벗었습니다. 그것만 생각하면 되는 거 아닙니까? 있는 그대로, 이 모습 그대로. Dia melanjutkan ocehannya, menurutnya yang perlu dilakukan pejabat adalah berbuat yang terbaik buat warganya. Tak perlu berpura-pura baik dan berpura-pura cantik. Lakukan pra pemilihan ini agar adil dan jujur. Mendengar ocehannya yang bersemangat, para audiens pun jadi mendukungnya. 다 여러분들 덕입니다. Pada bagian lain, Jae-min yang melihat aksi Kyung-suk yang dapat membuat Min-jung tak berkutik menjadi ketakutan. Dia tak mungkin dapat mengambil perhatian publik. 나눔과 봉사의 마음으로 전해드릴 수 있어서 정말 기쁜데요. Saat wartawan meminta foto bersama Jae-min dan istrinya, tiba-tiba Chae-ryong meninggalkannya. Tentu hal ini menjadi perhatian wartawan. Mereka terus memojokkannya dengan meminta alasan. Chae-ryong mulai bersandiwara bahwa dirinya memiliki penyakit kanker pada rahimnya. Oleh karena itu dia sulit tersenyum jika dekat suaminya. Namun dia tetap membujuk suaminya agar tetap maju menjadi wali kota. 시장 출마를 망설였습니다. 편을 웃는 얼굴로 대할 수가 없었습니다. Jae-min yang awalnya was-was jika istrinya akan berulah lagi, tetapi berubah menjadi momen kemesraan mereka di depan publik. Di rumah, ibu ketua sangat senang dengan peran Chae-ryong yang dapat menghipnotis audiens dan wartawan. 흔들어놨습니다. 지지로 우뚝 올라섰는데요. 포르셋 여전사들 로맨틱한 아내 바보. Pada berita di televisi, hasil survei yang menonjol adalah kubu Jae-min dan kubu Kyung-suk. Sementara Min-jung tak disebut-sebut. Karena tersinggung, partai yang mengusung Min-jung menjadi marah-marah dan tentu mereka menyalahkan Min-jung. 너 지금 뭐 하는 거야? 오경숙 서울시장 만들기? Pada pertemuan diam-diam antara Dohee dan Ketua Ma, Dohee meminta kerjasamanya untuk menjatuhkan Jae-min. Merasa ditolak oleh Ketua Ma, Dohee menyinggung perselingkuhan Min-jung dengan Sohee. Hal ini membuat Ma terdiam. Dalam situasi terjepit, Ketua Ma menyarankan agar Seo Min-jung menerima tawaran persaingan pra-pemilihan agar bekerja sama dengan Kyung-suk. Dengan kesepakatan, Dohee tak akan membeberkan isu perselingkuhan Min-jung. Akhirnya mereka berdua mengumumkan tentang kesepakatan pra-pemilihan yang jujur dan adil untuk menjadi wali kota demi warga Seoul. Kesepakatan ini menjadi topik utama di media. Di parkiran basement, Min-jung bertemu dengan Dohee. Dia yang sudah empat terhadapnya langsung merendahkannya. Karena Dohee menantangnya, hal ini menjadi Min-jung naik pitam. 께서 출마 기념 파티를 마련해 주셨는데. Namun pukulan tangannya ini ditahan oleh Dongju, sehingga tamparannya nyasar ke mukanya. Apa sekali si Dongju ini ya. Esok harinya, Bu Seon tak peduli lagi pada Min-jung. Dia telah kecewa karena dikhianati olehnya dan berani-beraninya akan memindahkan pabrik kimia miliknya. 은혜 있고 시장 된다고 해도 화학공장. Di pasar, Kyung-suk ini dimusuhi oleh warganya karena dianggap telah mengkhianati Jae-min yang selama ini telah berbuat baik terhadap mereka. Dia harus menerima makian, siraman air, bahkan lemparan berbagai macam barang padanya. Kejadian ini diketahui oleh Pak Yeon yang memang sudah menguntitnya. Esok harinya kedatangan Jae-min ke pasar disambut gembira oleh warga. Namun hal itu tak luput dari pantauan Dohee. Dia mengajak wartawan untuk segera merusak rencananya ini. 기업 리아 컴퍼니가 했다는 소식입니다. 저기로 예정돼 있던 곳인데요. Pada berita di televisi disebutkan bahwa 5 juta rumah untuk warga miskin di Pasar Sangah kini tak jelas statusnya. Bahkan statusnya malah diberikan kepada korporasi asing di bawah naungan perusahaan Lea. Berita itu membuat kuping Ketua Son jadi panas. Sehingga dia mengundang wali kota sementara guna melakukan intimidasi. Wali kota sementara ini harus melindungi Ketua Son dan memastikan semua rencana berjalan dengan lancar. Oleh karena itu dia harus segera menyelenggarakan konferensi pers. 관계도 맺은 적 없으며 전에 바로 기자회견해서 Esok harinya
Wakil wali kota dengan ketakutan harus memberikan konferensi pers sesuai arahan Ketua Son. Namun saat wali kota akan keluar ruangan, tiba-tiba seseorang muncul ke ruangan tersebut. Nah, siapakah dia? PLT wali kota bernama Jeong-do naik ke podium. 의혹이 불거진 데 대해 송구하다는 말씀을 올립니다. Beberapa saat sebelum naik ke podium, rupanya Do-hee yang menemuinya. Do-hee mengancam Jeong-do karena telah datang menemui Ketua Son. Dan diduga perusahaan asing Leah ini dimiliki oleh Eun-sung. 권한 대행이 그 의혹의 중심에 있다. 파신이유랑 연결돼 있나요? Dia terlibat kong kali kong dengan Ketua Son dan ini akan menjadi topik utama jika Do-hee membocorkannya. 다음 시장이 당선될 때까지 잠정 중단하기로 결정하였습니다. Kembali ke podium, Jeong-do mengumumkan bahwa PLT wali kota akan menunda izin pembangunan kembali Pasar Sanga dan izin akan diberikan oleh wali kota baru terpilih nanti. Tentu berita ini membuat Ketua Son terkaget dan merasa telah dihianati. Pada rapat dengan Ketua Son, disebutkan bahwa kerugian akan mencapai 2 miliar won per hari. Selain itu, investor asing akan membatalkan semua uangnya. Hal ini membuat Ketua Son jadi emosi tingkat tinggi. 캔슬하겠다는 연락. 아버지, 생신 축하해요. Pada bagian lain, Do-hee merayakan ulang tahun ayahnya yang masih sakit. Sementara Ketua Son dengan ditemani pengawalnya telah menanti untuk bertemu dengannya. Ketua Yeon mengakui jika Leah adalah perusahaan miliknya dan dia menyuruh Do-hee agar berhenti untuk menghalangi proyeknya. Namun Do-hee menolaknya. 이제 그만 멈추거라. 멈추는 법은 배우지 못했습니다. Karena tak ditemui kata sepakat, akhirnya Ketua Yeon meminta Do-hee agar berhati-hati. 예상보다 훨씬 더 황도희를 도희를 그냥 두신 건가요? Ketua Son meminta Pak Yeon untuk segera menyingkirkan Do-hee. 홍숙 같은 재밌는 캐릭터가 내줘야 우리 백구부의 승리도. Mereka menemukan isu bahwa Minjung telah mengkursuskan anaknya di sekolah musik termahal. Akhirnya Minjung pun diprotes oleh emak-emak agar segera mengeluarkan putrinya dari sekolah kursus musik tersebut. 무작도 안 된다. 법적 대응도 안 된다. 말 한마디가 선거법 위반까지 갈 수 있는 상황입니다. Rupanya Minjung terganggu oleh ulah para pendemo, sehingga dia marah-marah di kantornya. Ketua Ma menyarankan agar Minjung melibatkan Jae-i dalam kasus ini. Awalnya Minjung tak ingin melibatkan putrinya. Namun karena masalah ini memang berhubungan dengan sekolah musik anaknya, akhirnya dia pun tak punya pilihan. 여기 적힌 대로 읽기만 하면 되는 거야. 읽어주던가 지키면서 뉴요커로 살고 싶으면? Agar bisa berhasil, mereka membuat skenario bahwa seolah-olah Jae-i itu korban bully di sekolahnya. Dia merasa depresi dan ketakutan. Sampai akhirnya ibunya menyuruhnya untuk ikut terapi musik. Rupanya terapi musik ini dapat membantunya untuk terlepas dari depresi dan ketakutannya. Rupanya peran Jae-i benar-benar berhasil membuat suasana jadi terharu. 힘들었습니다. 상이 보였습니다. 붙잡기 위해. Kehadiran Minjung menemani putrinya yang sedang ngibul ini ikut menimpalinya. Tentu agar membuat drama ini lebih meyakinkan. Dia terpaksa harus menyekolahkan putrinya di terapi musik mahal, walau itu akan membahayakan karir politiknya. Akhirnya sinetron itu pun dapat menghipnotis audiens dan para pendukungnya untuk kembali padanya. 살펴주십시오. Di kantor, Kyung-suk dan Do-hee mengakui kehebatan Minjung untuk menangani isu yang telah menyerangnya. Minjung mendapat laporan bahwa dukungannya telah kembali memilihnya. Ketua Ma mendapat undangan untuk bertemu dengan Pak Yeon. Pak Yeon mengajak Minjung untuk bekerja sama guna menjatuhkan Kyung-suk dengan isu penyalahgunaan dana kampanye. 진정한 리더의 품격을 지닌 두 사람이 오경숙의 후원 계좌 털어서 시나리오 짜야지. Walau sebenarnya menurut Ketua Ma bahwa tak ada celah untuk itu. Tetapi karena dipaksa, Ma akhirnya mengikuti apa kata Minjung sesuai dengan saran Pak Yeon. 너 계속 내 뒤치다거리나 하다가 못하면 그냥 등신 머저리야. Tak lama kemudian berita miring tentang penggunaan dana kampanye Kyung-suk menjadi hot topic. Dalam sekejap, rumahnya diserbu oleh para wartawan.
이런 식으로 조작했다가 나중에 꼬리 밟히면 세상의 균형이 깨지니까. 와 함께 활동했던 배우 Dohee menghubungi Dongju agar Kyung Suk tak melakukan apa-apa. Dia sedang menuju ke kantornya. 아니, 왜 아무 말도 못하게 해요? Kedatangan Kyung Suk ke kantornya langsung diserbu para wartawan. Namun dia kesal karena tak boleh memberikan klarifikasinya tanpa kehadiran Dohee. 일단은 Pada bagian lain, sebuah mobil menurunkan ayah Dohee di tengah jalan. Dia sudah pikun tentu tak mengetahui berada di mana. Di tengah jalan, panti asuhan yang mengurus ayah Dohee menghubunginya guna memberitahukan bahwa ayahnya telah hilang dari panti. Mendengar hal ini, Dohee menjadi terpecah konsentrasinya. Karena situasi mendesak, Dohee akhirnya menunda untuk menemui Kyung Suk dan kembali untuk mencari keberadaan ayahnya. Rupanya penculikan ayah Dohee ini bagian dari rencana Pak Yon, agar Dohee tak menemani Kyung Suk yang lagi mendapat isu tak baik. Kyung Suk pergi ke kantor guna melakukan konferensi pers. Namun tak ada seorang wartawan pun di ruangan tersebut. Waktu semakin sore, ayah Dohee masih berjalan-jalan tak tentu arah, sampai akhirnya dia tertabrak truk. Kejadian itu sebuah firasat tak baik buat Dohee. Pada bagian lain, Hwaso yang seorang bendahara di tim Kyung Suk telah dipaksa untuk membuat berita bohong di hadapan para wartawan, tentu di bawah intimidasi Minjung. 현금으로 인출의 상당 부분은 Setelah selesai membuat pernyataan palsu, Minjung memberikan bumbu penyedap agar pernyataan itu seolah-olah memang benar adanya. 가스라이팅 범죄입니다. 해고 노동자를 이용한 Di kantor, mereka tak percaya bahwa Hwaso dapat membuat pernyataan palsu. Namun naluri Kyung Suk mengatakan bahwa dia pasti dalam kondisi teraniaya di bawah paksaan Minjung. 지도 못한 방법을 쓰셨더군요. 축이 대응 타이밍을 놓치게 하는 방법이 뭔지. Pada bagian lain, Ketua Son merasa menyesal karena telah membuat ayah Dohee jadi ikut korban. Walau sebenarnya itu di luar dugaan mereka. Menurut Pak Yon, penculikan ini harus dilakukan agar mendapat respon langsung dari Dohee agar dia tak langsung menyelesaikan isu Kyung Suk. Saat Kyung Suk akan menemui Hwaso guna meminta klarifikasi pernyataannya itu dihalangi oleh tim kampanye Minjung. 어디 갔어요? Sementara Dohee masih dalam suasana berkabung. Dia hanya melihat perkembangan isu Kyung Suk di televisi. Kedatangan Pak Yon untuk memberikan penghormatan terakhir ditemui oleh Dohee. Dia mengaku sebagai teman jauh ayahnya. 지금 같은 상황엔 Setelah kepergian Pak Yon, Dohee melihat bunga yang terlihat berbeda dari yang lainnya. Bunga itu sangat mahal. Namun setelah mengetahui bahwa bunga itu kiriman Pak Yon, barulah dia tersadar jika dia adalah orang suruhan Ketua Yon. Dohee berusaha mengejarnya, namun sayang Pak Yon telah pergi dengan mobilnya. Kim Suk dan timnya memaksa masuk untuk menemui Hwaso. Dengan akal cerliknya, Kyung Suk menyanyikan himne lagu timnya dengan keras-keras sehingga Hwaso dapat mendengar nyanyiannya. 나 승리의 그날까지 해방김발 아래나 아대 폭력 물리친 우리 dan berhasil membuat Hwaso menangis. Kyung Suk dan timnya menemui Dohee di rumah duka untuk memberikan semangat padanya. Setelah beberapa hari tak pulang, malam itu Hwaso meminta Ketua Ma untuk memberikan izin agar dia dapat pulang, karena semua perintahnya untuk menghancurkan Kyung Suk telah dilakukan. Setelah turun dari mobil, Hwaso langsung ditemui Kyung Suk yang memang sudah menantinya. 지금 무슨 짓 하고 있는지 기대고 아프면 좀 보듬어 주고. 나도 좀 살고 싶어서 그랬다. 왜? Walau awalnya Hwaso tak ingin bertemu, dengan pendekatan pertemanan yang dilakukan Kyung Suk, dia mulai tersentuh dan pada akhirnya Hwaso mengakui jika uang tersebut dipakai olehnya untuk kebutuhan sekolah anaknya. 내가 우리 기훈이 등록금 내느라고
Walau telah dikhianati, Kyung Suk tak marah padanya. Esok harinya, suasana berduka pun telah selesai. Do-hee kembali ke kantor guna bertemu timnya. Namun malam harinya terjadi perdebatan antara Kyung Suk dengan Do-hee. 그만하자. 선거를 포기하겠다고? Di mana Kyung Suk tak bisa menuntut Hwaso atas kesalahannya. Dia bahkan akan mundur dari pencalonan wali kota. 왜 당신 멋대로 면죄부 주는데? 화수 언니한테 죗값을 물을 수가 없어. Esok harinya, Do-hee meminta timnya bersiap untuk melakukan konferensi pers. Namun dia jadi emosi setelah Kyung Suk akan membatalkannya. Pada acara itu, Do-hee ingin menyeret Hwaso dan mengakui perbuatannya agar nama Kyung Suk menjadi bersih. Dengan kesal, dia merobek draft konferensi pers yang telah dibuatnya tersebut. Masalah baru pun muncul di mana Ji-yeon hamil. Ketua Ma memberitahukan bahwa Hwaso berusaha melakukan bunuh diri. Namun tim medis berhasil menyelamatkannya. Berita ini malah membuat Min Jung senang. Dia bahkan akan menyudutkan kembali Kyung Suk bahwa percobaan bunuh diri ini dikarenakan mendapat tekanan dari Kyung Suk. Oleh karena itu dia meminta Ketua Ma memberikan foto pertemuan mereka sebagai buktinya. Walau rencana ini mendapat tentangan dari Ketua Ma, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Do-hee pada akhirnya dapat memahami keinginan Kyung Suk untuk membatalkan pencalonannya menjadi wali kota. Menurutnya, semua ini berawal darinya untuk tujuan sendiri agar dapat menebus kesalahan dirinya pada Ise. 그만하지부터 내 욕심이었어. Kyung Suk mengakui bahwa dalam putaran pra-pemilihan ini mereka kalah. Hari itu Kyung Suk mengumumkan pengunduran diri pada timnya. 현대 수매 횡령 의혹을 시인하고 저희는 후보님 믿습니다. 정말 이렇게 물러나시는 거예요? Walau menurut timnya Kyung Suk tak bersalah. Saat memasuki podium di hadapan para wartawan, dia akan mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan wali kota. Namun tiba-tiba kata-katanya terpotong saat seseorang memasukkan USB dan memutar rekaman kejahatan Seo Min-jung. 여성연대 자살을 했다고? 못한 김하수가 암독 자살을. 오경숙이 김하수를 협박한 거지. Tentu hal ini membuat Kyung Suk dan orang-orang yang hadir terperangat. Mendengar rekaman jahat tersebut, akhirnya semangat Kyung Suk bangkit kembali dan dia tetap akan maju menjadi calon wali kota Seoul. 끝까지 싸울 것을 정진하겠습니다. 어떻게 될 거예요? Do-hee yang mencari tahu siapa orang yang telah membantunya. Dia tentu terkaget bahwa itu adalah Ketua Ma yang juga mantan suaminya keluar dari ruang audio dan pergi begitu saja. Malam harinya saat Ketua Ma datang ke kantor, tentu membuat Seo Min-jung marah. Namun Ketua Ma menyuruh Min-jung mundur dari pencalonan wali kota tersebut. 서울시장 보궐선거 본선 레이스에 뛰어들었습니다. Pemilihan wali kota tinggal tersisa 45 hari lagi. Kini Kyung Suk mendapat dukungan penuh dari partainya setelah Min-jung mengundurkan diri karena skandalnya. 화려한 이력과 개성을 자랑하는 내 후보의 치열함이. Pertemuan mereka malam itu, Kyung Suk mendapat laporan dari Dongju bahwa Ketua Son menemuinya sebelum hari kematian ayahnya. Oleh karena itu dia meminta Do-hee agar tak mundur dan terus berjuang sampai akhir. Pada bagian lain, Jae-min mengeluh pada Pak Yeon. Karena Kyung Suk yang akan menjadi musuh nyatanya, dia berhasil menyingkirkan Min-jung. Namun Pak Yeon tak mau disalahkan begitu saja. Menurutnya ada hal yang disembunyikan pada kematian Ise. Mendengar hal tersebut membuat Jae-min tak berkutik. Di kantornya, Do-hee menjelaskan bahwa kini tugas mereka adalah menyerang kubu Jae-min guna menjatuhkannya. Dia menyarankan untuk menggunakan emosi para pendukungnya sendiri, seperti yang dilakukan mereka dengan menggunakan Hwaso pada timnya. Dongju terkejut mendengarnya karena yang mereka tahu bahwa berita bohong itu dikarenakan skenario Min-jung. Dan kini mereka harus membuat marah para pendukungnya terhadap Partai Republik yang mendukung Jae-min. 황대희 실장님께 퇴사 명령 받았습니다. Di masa lalu, Ise memberitahukan bahwa dirinya diminta mundur oleh Do-hee. Jae-min akan membantunya agar Ise pindah ke kantor cabang di luar negeri. Namun Ise meminta syarat bahwa Jae-min harus mengumumkan permintaan maaf secara terbuka pada dirinya. Tentu hal ini tak mungkin bisa dilakukan.
죄를 지은 사람이 받아야죠. 부르지 마. Lagi stres begitu, Jion datang menemuinya. Ia langsung saja dimanfaatkan Jaemin. 그날 녹화된 CCTV 영상 다시 한번 삭제 확인했어. Saat Dohee menemui seseorang, orang tersebut langsung memakinya. Kyung-suk yang tak mengetahui apa yang telah terjadi, dia menanyakan hal tersebut. Rupanya di masa lalu Dohee mengajak babysitter warga negara asing sebagai imigran gelap untuk mengasuh anak Chae-ryong agar dapat membayar upah yang murah. Babysitter itu bahkan memberikan ASI untuk anaknya tersebut. Namun suatu hari babysitter itu meminta bayinya untuk berhenti menyusui dengan menggunakan bahasa Korea. Tak sengaja Chae-ryong mendengarnya dan dia pun langsung memecatnya. Dalam kesepakatan mereka, babysitter itu tak boleh menggunakan bahasa Korea. Oleh karena itu, Dohee kini datang untuk membantu dalam memperbaiki hidupnya. Rupanya isu babysitter ini dimunculkan guna menyerang Jaemin. Pembantu itu diperlakukan tak manusiawi. 저는 사람 아니었어요. Dalam kampanye terbarunya, Kyung-suk menggunakan isu menyerang Chae-ryong. Hal ini membuat Jaemin terdiam. Kedatangan Pak Yeon melihat timnya yang muram jadi bertanya-tanya. Dia mendapati bahwa jejak pendapat Jaemin turun dan dikalahkan oleh Kyung-suk. 역공의 방식이 새로 만들어주겠다는 약속으로 덮으면 Pada hari kampanye, kedua kubu saling menuduh dan saling menyerang. Namun di akhir kampanyenya, Jaemin mendapat serangan dari seseorang dengan menggunakan pisau lipat dan jidatnya pun berdarah. 해내겠습니다. Akibat dari insiden ini membuat acara kampanye jadi kisruh dan Jaemin dilarikan ke rumah sakit. Kedatangan Chae-ryong menemui suaminya merasa terganggu dengan kehadiran Jion yang berlagak lebih sok perhatian pada suaminya. Insiden ini dimanfaatkan Pak Yeon untuk menyerang kubu Kyung-suk. Walau memang faktanya orang yang membuat cedera Jaemin adalah pendukung Kyung-suk, dia bernama Kang Seol. Hal ini terbukti setelah polisi menggeledah rumahnya di mana ditemukan potongan artikel dan foto-fotonya bersama Kyung-suk. Di kantor, Kyung-suk menjelaskan bahwa Kang Seol pernah ditahan beberapa tahun sebelumnya karena menganiaya mandor atasannya yang tak membayar gajinya selama 3 bulan. Saat itu dia yang menjadi pengacaranya di pengadilan. 후보님, 가해전 지시한 사실 없습니다. 사단을 꾸려서 명명백백히. Kyung-suk datang ke rumah sakit guna menengok Jaemin, namun wartawan menahannya sehingga Kyung-suk harus menjelaskan bahwa dia akan meminta Jaemin untuk membentuk tim gabungan dalam penyelidikan terhadap insiden tersebut. Saat bertemu Jaemin, dia berusaha memojokkannya bahwa semua itu sebenarnya adalah rekayasa Jaemin. Pada bagian lain, Pak Yeon sedang berada di kantor polisi bersama Kang Seon. Dia memintanya agar Seon tetap ditahan sampai pemilihan wali kota selesai. Rupanya firasat Kyung-suk benar bahwa ini rekayasa dari kubu Jaemin. Di waktu yang tepat, Hwang Do-hee datang untuk menemui Pak Yeon. Dia merasa ada yang aneh melihat Seon sedang berduaan dengan Pak Yeon. Pak Yeon mengakui bahwa seharusnya ayah Do-hee tak menjadi korban dalam pertarungan mereka jika Do-hee mundur lebih awal. Mengetahui ayahnya jadi korban membuat Do-hee marah. Menurut Pak Yeon ini dikarenakan Do-hee menarik Kyung-suk menjadi calon wali kota hanya dikarenakan dendam pribadinya kepada ketua Son. Sesampainya di kantor, dia bertemu dengan Kyung-suk dan menceritakan bahwa ayahnya dibunuh oleh Pak Yeon. Di kantor, Dong-ju terkaget mengetahui bahwa aksi penyerangan Jaemin memang sengaja dibuat dalam rencana mereka. Cha-sun menyarankan agar mereka mencari tahu tingkah laku Jaemin yang mata keranjang terhadap wanita. Apalagi Do-hee dan Chae-sun telah bekerja di Eunseong selama 40 tahun, tentu mereka akan menemukan keburukannya. 얼마 전에 백재민 여비서 자살한 것도 백재민을 좀 더 파봅시다. Dalam daftar rencana mereka tercantum beberapa wanita yang akan dijadikan targetnya. Namun saat menemui mereka tak ada satupun dari wanita itu yang bersedia untuk bernyanyi, semua dalam gerakan tutup mulut. 숨어버리게 만든 거야. Sementara Jaemin ngoceh-ngoceh di hadapan pendukungnya, Chae-ryong hanya bisa menatap kedekatan Jion dengan suaminya tersebut. Di rumah, Chae-ryong mendapat laporan bahwa Jion sedang hamil sekitar 10 minggu. 앉으세요. 대연정의 나라입니다.
Pada bagian lain, kedatangan Ketua Son untuk membicarakan tentang koalisi besar guna mendukung Jae-min, termasuk seorang paranormal yang diminta memberikan pendapatnya tentang masa depan Jae-min. Ramalannya mengatakan bahwa Jae-min akan menjadi pemimpin Korea. 청와대까지 차지한단 말씀인가요? 회장님에게 돌아옵니다. Tentu hal ini membuat Ketua Son sangat senang ya. 인 선생. 은 현재 50%를 넘어서며 Di masa lalu, ayah Jae-min yang seorang politikus berteman dengan Pak Yeon. Namun saat karir politiknya hancur, Pak Yeon pergi meninggalkannya dengan alasan dia harus mengikuti arus perubahan. 네가 어떻게 나갔지? 이대로 리바거나. Hal ini membuat ayah Jae-min menjadi marah. Karena kesal sehingga ayah Jae-min bunuh diri. Di tempat lain, Kyung-suk dan timnya sudah pesimis bahwa mereka dapat memenangkan pemilu dengan koalisi besar di kubu saingannya. Apalagi mereka sudah kehabisan dana kampanye. Dalam kebingungannya, Do-hee mengajak Kyung-suk untuk menemui oligarki dengan bantuan ketua Partai Reformasi yang mendukungnya. Namun, Kyung-suk yang idealis tak ingin menerima bantuan apapun dari oligarki. Dia tak ingin diatur-atur menjadi antek-antek para konglomerat. 종용하시는 거잖아요. 이게 무슨 무리한 짓입니까? 선거는 뭐니 게임입니다. Kyung-suk merasa kesal terhadap Do-hee karena telah melanggar kesepakatan awal mereka untuk tidak menerima bantuan dari oligarki sebagai pemilik modal. 선에서 미리미리 좀 커트를 해주면 좋겠네. 그럼 이대로 무식하게 버티다 죽을까? Suatu malam, Kyung-suk menemui Ketua Ma untuk mengajaknya bergabung dengan timnya. Tentu Ketua Ma menolaknya. Namun dia harus terkaget setelah Kyung-suk memberitahukan bahwa mantan mertuanya itu telah meninggal. 어떻게 돌아가셨는지도. Esok harinya Ketua Ma berziarah ke tempat ayah Do-hee. Dia terharu melihat foto yang terpajang di makam itu termasuk dirinya. Sementara Do-hee bertemu dengan Seo-jin. 내 돈으로 오경숙 시장 만들어봐. 나라도 정신 차리고. 생각 바뀌면 연락해. Seo-jin bersedia memberikan dananya untuk membantu kampanye Kyung-suk. Namun Do-hee tak menghiraukannya. 캠프에서 그랬나 봐. 네가 그 중심에 있었던 아이고. 이슬이가 진짜 죽었잖아. Do-hee menemui mantan bawahannya. Dia baru mengetahui jika semua rekaman CCTV di hari Isul tewas telah dihapus oleh Jion. Namun mantan bawahannya ini memberikan saran agar Do-hee mencari rekaman CCTV pada gedung lain yang dekat dengan tempat kejadian. 선배 확인됐어요? Chasun segera bergegas mengecek semua gedung-gedung yang memiliki CCTV sesuai arahan Do-hee. Dan akhirnya mereka mendapatkan beberapa rekaman yang sedang dibutuhkannya. 그래도 우리 Putra Kyung-suk bernama Hyun-woo sedang kumpul-kumpul dengan temannya. Dia mengajak teman-temannya untuk membetulkan spanduk ibunya yang sengaja dirusak oleh kelompok Jae-min. Sementara Jion mendapatkan video di mana Hyun-woo sedang berkelahi. Pemilihan wali kota tersisa 14 hari lagi. Do-hee menemui Jion di rumahnya guna mendapatkan informasi tentang Jae-min. Namun dia harus kecewa karena Jion tak mungkin memberitahukan kelemahan bosnya. 백재민은 널 방패로 쓸 테니까. Saat dia akan pergi, tak sengaja Do-hee melihat dus produk susu untuk ibu hamil guna menjaga kesehatan janinnya. Salah satu tim kampanye Kyung-suk baru pulang dari kantornya. Dia mendapatkan anaknya sedang bersama Pak Yeon. Ternyata dia adalah mata-mata Pak Yeon yang bekerja di kubu Kyung-suk. Dia telah diiming-imingi pekerjaan sebagai manajer di Departemen Store and Sung. 내가 보장하지. 한의사 사건 파고 있습니다. Do-hee masih belum mendapatkan hasil rekaman CCTV yang dapat memojokkan Jae-min. Namun kedatangan tim lainnya mendapatkan petunjuk rekaman CCTV bahwa Jae-min semalam mengunjungi Jion tanpa supirnya. Dia berada di apartemen itu selama 5 jam. 국주연이 백지민의 아이를 가진 것 같아요. 칼을 들고 뭘 묻혀겠다는 거야? Esok harinya Do-hee memberitahukan Chasun bahwa kemungkinan Jion sedang mengandung anak Jae-min. Walau begitu, untuk sementara Do-hee akan menahan isu ini dikarenakan nanti masalah Isul akan lenyap karena mereka belum mendapatkan bukti. 사건을 캔다던데. 아내한테 황도희가 아무런 기별도 없었나?
네, 없었습니다. Jion berbohong pada Pak Yon jika Do-hee belum pernah menghubunginya. Menurut mata-matanya, kubu mereka kini sedang mencari bukti kematian Ise. Dalam ketakutannya, Jion mengambil barang-barang milik Ise. Dia mengecek isi ponselnya. Di saat Kyung-suk sedang kampanye, sementara Hyun-woo sedang berantem karena selalu dibully oleh teman-teman sekolahnya tentang ibunya yang mencalonkan wali kota. 우리한테 억하신 적 있니? 세상에. Di kantor polisi, orang tua yang anaknya menjadi korban perkelahian menuntut Hyun-woo. Tentu hal ini memojokkan Kyung-suk karena tak ingin berdamai dengannya. 너 어쩌다 이렇게 된 거니? 제가 일방적으로 맞았는데요. 아무 이유도 없이 애를 밟았다고. Sehingga Hyun-woo ditahan kepolisian. Isu ini dimanfaatkan Jae-min untuk menjatuhkannya. Dengan menjadikan perkelahian anak sekolah menjadi topik utama dibawa ke ranah pidana. 그거 다 내 탓이야. 적으로 때렸다는 게 아무래도 이상한데. Di bagian lain, Do-hee merasa ada keanehan bahwa isu ini seperti sudah diatur, bukan perkelahian anak sekolah biasa. Selain itu, video yang ditampilkan seolah-olah seperti memang sudah disiapkan dan kemunculan polisi di TKP yang begitu cepat. 사실관계 정리해서 권력형 게이트. Tak diduga Ketua Ma datang dan langsung memberikan opininya. Menurutnya ini taktik terbaik di masa tenang sebelum pemilihan. Pada konferensi pers, kedua orang tua korban mendramatisir perkelahian anaknya di media. Tentu hal ini dapat merusak citra Kyung-suk. 화살이 왜 우리한테 꽂힌 거야? 하철균 서울경찰청장에게 청탁 의혹. Komisaris Jenderal Polisi merasa heran karena namanya dibawa-bawa dalam isu perkelahian anak-anak ini. Dan dia terkejut karena Pak Yon telah menunggunya. Pak Yon meminta agar kasus ini segera diserahkan ke kejaksaan. Awalnya Komjen polisi ini menolaknya. Namun seperti biasa Komjen ini yang akan pensiun diiming-imingi akan menjadi Mendagri jika Jae-min menjadi wali kota dan melanjutkan menjadi presiden. 버릇이 비어들 수도 있을 것 같은데. Kyung-suk terkejut mendengar informasi dari polisi bahwa kasus anaknya akan segera diserahkan ke kejaksaan. Dan selanjutnya Hyun-woo menjadi bulan-bulanan wartawan. Hal ini membuat Kyung-suk jadi protes pada wartawan karena memperlakukan sebagai penjahat. Padahal ini hanyalah undang-undang remaja. Kini kekisruhan ini akan menguntungkan kubu Jae-min. Do-hee yang datang guna menemui kepala kejaksaan, dia terkaget karena Yojin sudah berada duluan di ruangan tersebut. Yojin membuat penawaran bahwa Hyun-woo akan dipenjara dalam waktu yang lama kecuali Kyung-suk mengundurkan diri dari pencalonannya. Tentu pihak kejaksaan dapat membebaskannya. Dalam kebingungannya, Donju memberitahukan bahwa Hyun-woo memiliki akun medsos lainnya bernama Kangster-woo, yang tentu aktivitas akun ini tak terpantau oleh tim kampanye Kyung-suk. 혼자 다 받아내고. Setelah Dongju dapat masuk ke akun tersebut, rupanya postingan akun anaknya ini mendapat komen-komen negatif tentang pencalonan ibunya. Dan membuat isu negatif bahwa Kyung-suk memposting di medsos itu dengan berpenampilan seksi. Pada bagian lain, Ketua Ma menginginkan agar Kyung-suk bergabung dengan partainya. Namun sang Ketua Partai Reformasi keberatan karena asusila Kyung-suk di medsos tersebut. 이런 더러운 똥물에서도 Ketua Ma menemui tim kampanye Kyung-suk dan menjelaskan status akun Kangster-woo. Akun ini dapat dibuka juga oleh teman Hyun-woo. 타겟금 고안된 일종의 유령 인터넷에 들어가서 대가성 게임머니를 받고 게임머니! Setelah dilacak IP address-nya, banyak ditemukan jaringan hantu agar tak bisa dilacak keberadaan IP address-nya tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa ada yang sengaja menyuruh anak-anak untuk memposting guna menjelekan ibunya Hyun-woo dan bersekongkol dengan kejaksaan guna memberikannya kepada pers. Oleh sebab itu, Hyun-woo menjadi kambing hitam dalam upaya menjelekan Kyung-suk sebagai ibu pelanggar asusila. Do-hee menjelaskan pertemuannya dengan Ji-yeon bahwa besok Hyun-woo akan dipindahkan ke kejaksaan.
dan mereka akan membatalkan jika Kyung Suk mundur dari pencalonannya. Setelah pertemuan itu, Kyung Suk menemui anaknya. Dia menjelaskan bahwa dia akan mundur dari pencalonan wali kota guna menyelamatkan anaknya. Namun Hyun Woo malah menolak. Dia meminta ibunya agar terus maju dalam pencalonannya. 오빠가 관두면 나 같은 애가 계속 만들어질 거 아니야. 인권운동 짬밥만 15년을 먹어. 이긴다는 보장도 없고. 엄마 약속했지. Pemilihan tinggal 7 hari lagi. Pak Yeon sangat yakin bahwa mereka akan memenangkan pemilu. Apalagi survei melaporkan bahwa Jae-min mendapat 55% dari responden. 이번 선거는 아름답게 마무리가 될 테다. 선전하는데 이번엔 내가 밀어줘야지. Di rumah, Ketua Son sangat senang dengan keberhasilan timnya dalam memperjuangkan pencalonan Jae-min. Dia memerintahkan bahwa toko bebas pajak kebanggaannya ini akan buka 24 jam sampai pemilihan berlangsung. Pertemuan ini yang tak mengajak Chae-ryong merasa disingkirkan. Dia protes atas penunjukan kakaknya sebagai CEO di toko bebas pajak tersebut. Maka dia mulai ngoceh bahwa toko itu dibangun dari hasil suap dan korupsi. Merasa diancam, Ketua Son berusaha berbuat baik pada anaknya. 우리 막내딸이 많이 컸구나. 이미 겁줄 줄도 알고. Namun Chae-ryong yang sudah tersinggung, dia malah bertambah marah. Dia akan mengumumkan Jae-min memiliki selingkuhan yang sedang hamil. Kecuali jika ibunya memberikan warisan perusahaan padanya. Mendengar Chae-ryong mengancamnya berkali-kali, akhirnya Ketua Son memeluknya guna meluluhkan hati anaknya. 눈에서 피눈물이라도 뽑겠다는 게야. 은성그룹의 주인이 될 수 있는 엄마 피는 물려받지 못했지만 Dalam kebeteannya, Seojin menerima telepon dari Do-hee yang mengajaknya untuk bertemu. Dalam pertemuan itu, Do-hee menanyakan tentang tawaran Seojin yang akan membantunya memberikan dana kampanye. Namun karena Seojin merasa Kyung Suk tak akan menang dalam pemilihan, dia malah merendahkan Do-hee. Namun kepiawaian Do-hee dalam speak-speaknya membuat Seojin mau membantu dana yang dibutuhkan oleh Do-hee sebesar 20 miliar. 결국 네가 채령이보다 나은 점은 이번 선거. 그럼 백지맨이는 네 엄마한테 버림받. Do-hee yang memiliki data menemui keluarga korban pemukulan Hyun Woo. Walau awalnya keluarga itu tak mau menerimanya. 지금 애한테 뭐 하는 거예요? 이거. Namun setelah menunjukkan foto-foto medsos membuat Gyeomin ketakutan karena rekayasa telah terbongkar oleh Do-hee. 현우 엄마의 합성 사진을 똑같이 올려서 게임머니 주겠다고. 게임머니 주겠다고. 타스페는 더 주겠다고 해서. Pemilihan wali kota kurang dari seminggu lagi. Kyung Suk menyarankan bahwa mereka harus melemparkan bola panas untuk menyerang tim Jae-min. Berita di televisi menampilkan pengawas pendidikan Majelis Nasional bernama Seung Seo. Pendapatnya menjelaskan tentang asusila Kyung Suk yang membuat ibu-ibu marah dan menarik dukungannya. 다음번 선거 자금 후원받는 조건 재민 캠프랑 손잡으셨. Do-hee menemui Seung Seo dan menunjukkan bukti bahwa dia telah bergabung dan bersekongkol dengan kubu Jae-min untuk memanipulasi data tentang konseling psikiatri. 정황 전부 파악했습니다. 카밀라 송 맞죠? Selain itu, dia memiliki istri simpanan yang tinggal di California dan asetnya atas nama istrinya tersebut. Tentu mendengar hal itu membuat Seol terkejut, apalagi Do-hee menawarkan 20 miliar untuk istrinya jika dia mendukung Kyung Suk. Akhirnya Seung Seol yang mewakili pengawas pendidikan menjadi pembicara pada press conference dan membela Kyung Suk. Tentu hal ini membuat Ketua Son dan Jae-min terkejut mendengarnya. 임머니를 준다며 학생들을 유인해 어른들이 있었습니다. Di akhir acara, Kyung Suk tetap akan berjuang untuk membela kebenaran sampai akhir. Dia meminta warga Seoul untuk memberikan kesempatan padanya. 철저히 이용당했고 발가벗겨졌습니다. 시인의 자식일지라도 재벌가의 핏줄일지라도 저에게 기회를 주십시오. 다음 스텝 시작해. Dalam situasi terpojok, Jae-min meminta Pak Yeon agar melenyapkan Ji-yeon.
공격하는데 최초의 유포자가 누굽니까? 내가 짠 로직대로 구도자가. 수단 방법 가리지 말고 무조건 들어막아. Dia sudah ketakutan karena akan terbongkar kejahatannya terhadap Ise. Akhirnya mereka membuat skenario bahwa Jion seolah-olah mati bunuh diri karena tak tahan menahan stres. 자신이라도 할 수 있어. 감정 수술이고. 지지하며. Jaemin yang sudah terpojok, dalam kampanyenya dia berjanji akan membagikan sebagian saham toko bebas pajak kepada warga Seoul. Namun dalam janji kampanye itu membuat ketua Son marah 당의 백재민 후보가 해당하겠다는 건데요. 대본을 팔아먹어. karena tak membicarakan terlebih dahulu dengannya. Jaemin menemui ibu mertuanya. Ketua Son mengingatkan bahwa toko bebas pajak itu melibatkan pemerintah dan kejaksaan. Jadi ada banyak orang yang tergantung pada toko tersebut. 지분을 나눠줘. 당장 철회해. Namun Jaemin yang sudah kalap akan mengambil alih semuanya. Mendengar hal itu membuat Ketua Son marah. Namun tamparannya ditahannya. 조용히. 이제 판이 바뀌었습니다. 저 곰팡이 같은 두 딸 자식들도. Kini dia berani melawan ibu mertuanya tersebut. Melihat Jaemin mulai bertingkah, Seojin menemui Dohee kembali dan memberitahukan bahwa Jaemin telah kalap. Dohee meminta Seomin agar menempatkan orang-orangnya yang dipercaya guna berjaga-jaga di sekitar Jion dan tak boleh seorang pun tahu. 충성도 높은 애들을 줄여서 만나는 사람까지 파악해서 알려주고. Apapun aksi gila Jaemin akan mudah dibalikan selama mereka menjaga Jion. 점까지 내놓고 복주를 하니까. Ketua Son mendapat info bahwa mereka akan mengeksekusi Jion yang seolah-olah bunuh diri. Dan ini tentu akan menyalahkan Dohee karena telah menekannya. Pak Yeon meminta Ketua Son agar menahan kemarahannya pada Jaemin sampai pemilihan selesai. 지혜빌 죽인 원수라는 것까지 전부 다 실수 없이. Hasil tes DNA sudah selesai. Jion ingin mengambilnya sendiri, namun suster melarangnya. Pada bagian lain, orang-orang suruhan Jaemin mulai beraksi di bawah koordinasi Pak Yeon. Mereka membelikan mobil bekas atas nama Jion serta memesan sebuah kamar di hotel. 끝났습니다. 더 지시하실 내용 있습니까? Dalam kesempatan debat terakhir, Jaemin dipastikan akan membanggakan toko bebas pajak milik Ensung. Oleh karena itu, Dohee yang memiliki data tentang korupsi dan penyuapan pada izin pembangunan toko bebas pajak itu harus menjadi bahan mereka untuk mematahkannya. Tak ada yang mengetahui data ini selain dirinya dan Ketua Son, karena merupakan top secret. Namun, Kyung-suk tak ingin mengemukakan data itu. Tentu hal ini akan menarik Dohee yang terlibat secara langsung dalam penyuapan tersebut dan pastinya akan ikut ditahan. Kyung-suk tak ingin mengorbankan Dohee dalam pencalonan ini. 정확하게 진실을 폭로해줄. 그냥 덮자고 너 몸 하나 던져서 너 망가지면서 그러니까 이기면 되잖아. 이겨서 힘을 갖고 있는 마지막 카드야. Pada berita di televisi menyebutkan bahwa debat terakhir akan berlangsung malam ini. Chae-ryong disuruh Jaemin untuk menjemput dan mengantarkan Jion pulang dari rumah sakit. Walau dia awalnya keberatan tapi tak punya pilihan. 국보좌관 병원 방문하신다고 합니다. 구본님 캠프에서 병원으로 출발하시답니다. Pada bagian lain, Seomin mendapat info bahwa Chae-ryong menjemput Jion pulang dari rumah sakit. Dia memberitahukan hal ini kepada Dohee. Tentu membuat Dohee terheran-heran mendengarnya. Acara debat tinggal 3 jam lagi. Dia meminta Dongju agar segera menemui Jion. Di rumah sakit, Chae-ryong memberikan hasil tes DNA-nya. Namun Jion harus kecewa karena ayah janin itu bukanlah Jaemin. Chae-ryong memberitahukan bahwa Jaemin telah ngelunjak, bahkan telah berani menentang ibunya. Dan tentu saja dia tak akan membiarkan Jion tetap hidup, apalagi dengan melakukan tes DNA tanpa sepengetahuannya. Chae-ryong meminta Jion agar membantunya sampai dia mendapatkan warisan ibunya. 시장만 들어서 내가 그룹 물려받으면 내가 품어줄게. 나 한 번만 도와줘. Dan timbal baliknya dia bersedia mengasuh anaknya sebagai anaknya sendiri.
Agar Jion percaya, dia memberikan hasil rekaman pembicaraan mereka padanya. Chae-ryong mengantar Jion pulang dari rumah sakit. Dia memberikan alasannya kepada wartawan karena Jion adalah karyawan di Ensung. 남편에게 적극적으로 추천했는데 그동안 저희 그룹에서 근무한 제 직원이었습니다. Kyung-suk dan timnya bergegas ke acara debat terakhir. Sementara Cha-sun memberitahukan bahwa mereka baru mendapat rekaman CCTV terbaru di mana semua karyawan panik melihat Lee-seul tewas. Tetapi Jae-min malah kabur dari gedung tersebut. 사람이 떨어졌는데 백재민이 놀라지도 않고. Dengan instingnya, Do-hee melihat acara di televisi saat Chae-ryong mengantarkan Jion masuk ke mobilnya. Dia melihat Chae-ryong membisiki sesuatu pada Jion. 선배. Hal ini membuat keyakinan jika Jion akan dihabisi dalam mobilnya tersebut, yang seolah-olah Jion bunuh diri seperti yang dilakukan pada Lee-seul. Dia menghubungi Dong-ju agar segera mengejar mobil Jion. Dalam pengejarannya, ada beberapa mobil yang menyertainya. Jion yang memiliki firasat akan dihabisi, dia berusaha menghubungi seseorang, namun ponselnya diambil. Setelah itu, dia berusaha menarik setir mobil itu sehingga berjalan oleng. Namun, aksinya harus berakhir karena seorang pengawal membiusnya. 실시간으로 공개해야지. 자살로 확실시되는 증거까지. Pak Yeon memberitahukan pada saat debat nanti akan ada berita sela tentang kematian Jion. Kyung-suk menerima telepon dari Do-hee yang memberitahukan bahwa kemungkinan Jion akan dihabisi. 곽지연 살릴 거야. 지금 어디야? 내가 무조건. 시민 여러분께 인사 한 말씀부터 해주시죠. TV 채널과 포털 사이트를 통해 Debat terbuka pun dimulai. Kyung-suk mempermasalahkan toko bebas pajak milik Ansung. Namun dia harus kehilangan senjatanya karena Jae-min mengeluarkan tabel lobi izin yang merupakan berita bohong tentang laporan penyuapan dan korupsi saat mereka mendapatkan izin pembangunan toko tersebut. 유출된 거지, 우리 내부에서. 말이 되는 명단이라고 생각하십니까? Data ini telah dipersiapkan oleh kubu Jae-min karena ulah mata-mata yang bekerja di kubu Kyung-suk. 하천? 그쪽에 저수지가 많거든요. Pada bagian lain, di tengah jalan Jion dipindahkan ke mobil lainnya. 서울 시민과 공유하겠다고 하셨는데 안전검사단을 꾸려서부터 인허가 과정까지. Di acara debat, Kyung-suk mengajak Jae-min agar mereka membentuk tim gabungan untuk melakukan cek kembali perizinan toko bebas pajak tersebut. Tentu hal ini tak bisa dijawab oleh Jae-min. Mobil yang membawa Jion sudah berhenti di bawah jembatan di pinggir danau. Jion masih dalam kondisi tak sadarkan diri. Di tempat debat, panelis menghentikan debat mereka karena Jion mengunggah pesan akan bunuh diri di media sosialnya. Dalam pesan tersebut, dia mengungkapkan bahwa semua tuduhan terhadapnya adalah salah dan itu hanyalah karangan Do-hee yang juga mantan atasannya. 본인 캠프에서 이런 일이 벌어지고 있는데 선거에서 이기겠다고 죄인으로 몰아가는데. 그건 아직 모르는 거 아닙니까? Dengan munculnya pesan tersebut, membuat Jae-min dapat memojokkan Kyung-suk. Dengan wajah menangis, dia berusaha menjadi perhatian dan seolah-olah dia peduli padanya. Namun Kyung-suk yang mengetahui hal itu dapat dengan mudah mengelesnya. Dia meminta semua penonton agar menunggu berita yang pasti apa benar Jion melakukan bunuh diri. Dia bahkan dapat membalikan fakta itu, bahwa jika Jion bunuh diri tentu yang diuntungkan adalah Jae-min. Karena dia akan terbebas dari isu perselingkuhan dan bayi yang dikandungnya. Jae-min pun mati kutu dengan pernyataan Kyung-suk. Do-hee sampai di TKP di mana mobil Jion diparkir. Namun dia harus mendapat serangan dari kaki tangan Jae-min. 25 jam sebelum pemilihan. Seseorang yang akan mancing mencurigai sebuah mobil yang terparkir di dekat danau tersebut. Apalagi dengan kondisi kaca mobil pecah dan darah berceceran. Tak lama kemudian polisi pun datang ke TKP dan menemukan Dong-ju yang pingsan di danau tersebut. Mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Saat kejadian di malam sebelumnya,
Dongju datang ke TKP di mana Do-hee telah pingsan karena terkena pukulan para pengawal tersebut. Setelah membangunkannya, Jion berhasil dipindahkan ke mobil Do-hee dan Dongju melanjutkan pertarungannya dengan para pengawal itu, walau akhirnya dia harus terkena tikam dan nyemplung ke danau. Esok harinya, keberadaan Jion masih belum diketahui. Hal ini membuat Pak Yeon dan Jae-min gelisah. Pak Yeon memerintahkan bahwa kini mereka harus habis-habisan menyerang kubu Kyung-suk. CCTV가 공개되면서 충격을 주고 Berita di televisi menyebutkan bahwa kedatangan Do-hee ke rumah Jion menjadi pemicu bunuh dirinya Jion. Sehingga para pendemo bayaran meminta Kyung-suk untuk mundur. Mereka marah dan merobek poster-posternya. Namun mendapat perlawanan dari kubu Kyung-suk di bawah koordinator Hwaso yang kembali membelanya. Dalam kebingungannya, Kyung-suk mendengar timnya menyanyikan himne mereka. Dan ini membuat Kyung-suk terkaget, apalagi Hwaso yang memimpin mereka. Tentu membuatnya terharu. Dalam siaran live streaming, Kyung-suk memberikan pesan buat para pendukungnya bahwa aksi bunuh diri Jion pasti karena dipaksa oleh Jae-min. 과 함께 강요당했다고 버리지 않았습니다. Di tempat lain, Jion mulai tersadar dari pingsannya. Namun dia harus terkejut karena yang mendampinginya adalah Do-hee yang telah membawanya ke sebuah tempat. 나 왜 살렸냐고요? 널 살린 게 아니라 너를 죽게 만들 수 없었으니까. Sementara Jae-min berkampanye di balai kota. Dalam kampanyenya, Kyung-suk dan timnya terkaget saat melihat kedatangan Jion ke tempat mereka. 떠오르게 할 것입니다. 걸음이 될 것입니다. Tentu hal ini membuat Jae-min hanya terdiam. Pada kesempatan itu, Jion membenarkan perselingkuhannya dengan Jae-min. Dia adalah ayah dari anak yang sedang dikandungnya. 생물학적인 아버지는 재민 후보가 맞습니다. Namun Jae-min tak ingin kebenaran itu terungkap dan merekayasa bahwa kematian dirinya sebagai bunuh diri. Pada bagian lain, Do-hee mengambil ponsel milik Ise. Berita yang memunculkan Jion membuat Jae-min pening. Dia terkejut melihat Ise menghubunginya. Rupanya Do-hee yang mengajaknya bertemu di pusara Ise. Dalam pembicaraan itu tak ditemui kata sepakat. Do-hee yang merekam pembicaraan mereka langsung mengirimkannya kepada Kyung-suk dan langsung menyiarkannya pada live streaming tersebut. 다 해주겠다. 대가를 제시하잖아. 그냥 잘못했다. 미안하다. 인정해. 기분이. Jae-min teringat di mana dia sedang berada di atap bersama Ise. Berawal dari adu mulut dan berakhir dengan jatuhnya Ise dari lantai 40. Kyung-suk menjelaskan bahwa Ise mendapatkan pelecehan seksual dan berharap Jae-min agar meminta maaf dengan tulus. Namun yang didapat malah kematiannya. Akibat perbuatan Do-hee membuat Jae-min menjadi marah dan berlaku kasar padanya. 권주자라 쓱쓱 장관들에게 만든 희대의 선거꾼. 채용한 장본인이 손영심 회장이고. Namun Do-hee yang mengetahui tentang kematian ayah Jae-min langsung memberitahukan bahwa Pak Yeon dan Ketua Sonlah orang yang telah menyuruhnya untuk bunuh diri karena pencalonannya jadi presiden kalah. Itu sebabnya mereka berharap agar Jae-min bisa menang dalam pemilihan ini karena akan mengurangi rasa bersalah mereka terhadap ayahnya. 이런 걸 인과응보라고 하지. 솔직히 뭔 소리 놀아라고 했었다니. Mendengar hal ini membuat Jae-min tak bisa berkata-kata lagi. Dia pun terduduk lemas. Sementara rekaman pembunuhan Ise menjadi viral. Pemilihan wali kota Seoul pun berlangsung. 죽음이 헛되지 않도록. 일찌감치 투표소를 찾아 투표를 마쳤는데 Ketua Son sedang rapat dengan para pejabat setempat. Namun dia harus kesal karena opini publik kini memojokkan dirinya. Menurut kejaksaan bahwa Kyung-suk telah menunjuk tim khusus untuk mengevaluasi toko bebas pajak miliknya. Sementara para pejabat itu tak dapat membantunya lagi.
Di tempat lain, Jae-min yang sedang kesal dan menyendiri mendengarkan hasil perhitungan suara di mana perolehan suara Kyung-suk menang telak atas Jae-min. Ketua Son merasa bersalah karena memaksakan menantunya itu menjadi penguasa walau dia tak bisa apa-apa. 이 꼴을 만들었다. 그렇게 도려내야. Seseorang datang ke tempat Jae-min dan mencekiknya sehingga dia pun tewas di tempat. Berita di televisi mengumumkan bahwa pemenang pemilu pemilihan wali kota ini dimenangkan oleh Kyung-suk dan kegembiraan pun menyertai mereka. 서울시장에 당선됐습니다. 경숙! 이제 진짜 끝났네. Karena kalah calon yang dijagokannya, Pak Yeon pun kabur dari Seoul. Pada bagian lain, Chaeryeong mengunjungi rumah Jae-min dan menemukan mayat Jae-min yang sudah terbujur kaku. Berita di televisi menjelaskan bahwa Jae-min bunuh diri karena kekalahannya ini terbukti dengan pesan yang ditulisnya. Dalam acara kemenangan itu, Kyung-suk mengundang para pendukung dan wartawan. Pada sesi tanya jawab, seorang wartawan menanyakan tentang dana gelap kampanye yang didapat dari Ansung Group. Hal ini membuat Do-hee terkejut. Kyung-suk yang tak mengetahui apa-apa tak bisa menjawabnya. Namun wartawan itu meminta Do-hee untuk menjelaskannya. 황도희 총괄 본부장께 답을 들어도 되겠습니까? 보시죠. 황도희 본부장님. 있습니다. Tak diduga, jawaban Do-hee mengakui bahwa dia memang menerima dana gelap kampanye itu dari Eun-sung. 내가 그룹을 물려받고. Tentu membuat Kyung-suk dan semua jajarannya terkaget. Atas perintahnya, Seo-jin harus pergi ke Kepulauan Kaiman. Dengan bantuan perusahaan akuntansi di sana, dia dapat mencairkan uang cash tersebut. Di sanalah Ketua Son menyimpan dana gelapnya dan hanya anggota keluarga yang dapat mengakses rekening tersebut. Dia meminta Seo-jin agar mentransfer ke rekeningnya, karena memang sengaja agar dapat dilacaknya termasuk dana gelap rekening Ketua Son. Untuk menjadi ahli waris Eun-sung, tentu dia harus menyingkirkan ibunya terlebih dahulu. Jika tidak, Chaeryeong yang akan jadi pewarisnya. Kembali ke masa sekarang, berita di televisi mengabarkan bahwa Do-hee ditahan karena telah menerima dana gelap dari Eun-sung dan menggunakannya untuk keperluan pribadi. Akibat hal ini, kejaksaan memeriksa aliran dana Ketua Son bernilai ratusan miliar won. 약속하신 대로. 몰랐다고 증언 한마디만 해주시면. Kepala kejaksaan menemui Do-hee dan menjelaskan bahwa mereka siap untuk memeriksa dan menahan Ketua Son. Hal ini berkat pengorbanan Do-hee sebagai mantan orang kepercayaannya yang telah membukakan jalan buat mereka. Dengan linang air mata, Kyung-suk menemui Do-hee yang rela berkorban untuk membongkar kejahatan Ketua Son. Menurut Do-hee, tentu agar Kyung-suk dapat berkuasa penuh menjadi wali kota dengan tak ada keberadaan dirinya. Namun dia bersyukur berkat kenal dengan Kyung-suk, Do-hee menyadari kini telah mengenal orang-orang baik. Setelah pemeriksaan dana gelapnya, kini pihak wali kota meminta kejaksaan menyelidiki toko bebas pajak dan membatasi aktivitasnya. 이제부터가 진짜 시작이야. Dalam rapat wali kota dan pihak Eun-sung, Kyung-suk memberikan kesempatan terakhir agar Ketua Son membagikan sahamnya kepada perusahaan swasta sebesar 90% yang akan dibentuk oleh pemerintahannya. Menurutnya, tanah dan lahan yang dipakainya kini diperuntukkan untuk membangun perumahan buat rakyat miskin. Tak puas dengan rapat tersebut, Ketua Son berusaha untuk melobi Kyung-suk. 네, 이쪽으로 앉으시죠. 단단히 뿔이 나신 것 같은데 제자리로. 돌아가지. Namun Kyung-suk mengingatkan bahwa Do-hee lah orang yang telah mengirimnya menjadi wali kota. Dia yang akan mengetahui kejahatan dan korupsi yang dilakukan oleh Eun-sung. 회장님의 온갖 비리부터 황도희가 받은 유산이 아주 많습니다. Oleh karena itu, dia akan menyelesaikan urusan ini dalam 2 bulan ke depan. 너 자리를 지키기 위해. Mendengar janji Kyung-suk tentu membuat Ketua Son jadi menangis. 끝내버리겠습니다. Penandatanganan pemberian 90% saham toko bebas pajak dilakukan. Seo-min yang mewakili Eun-sung Group. Di lapas, Do-hee menjadi warga barunya.
Dia memantau berita di televisi saat Kyung Suk melaporkan keuntungan toko bebas pajak yang kini di bawah Pemkot Seoul. Do-hee merasa puas atas kerja Kyung Suk. Do-hee harus dikejutkan dengan adanya seorang tamu yang membesuk dirinya. Dia tak kenal dengan orang tersebut. Tamu itu meminta bantuan Do-hee agar membantu dirinya. Nah, siapakah tamu ini? Mungkin ada di season 2 ya. Kita tunggu saja.